He's a producer tag. Ngukur ukuran spiritual Nganggo matematika. nganggo matematika iso apa ora kira-kira? Ya iso. Kalau kemarin kita ngobrol ada ukuran-ukuran dari matematika, sekarang ini metafisika tenanan. Rada-rada. Bukan meta tempesta ya. Oh, Film. oh ya. Ada meta tempesta itu ada. Kira-kira piye Kang Mas? Spiritual Bisa, tapi kalau kita kan enggak bisa. Oh, kita ini tanpa ukuran kok. sebenarnya Pemikiran kita juga tanpa ukuran. iso luber-luber. Enggak perlulah diluber kan. Itu kan jargonnya pemilu luber itu. Langsung umum bebas rahasia. Orang rahasia mana? Iya. Loh, yang dirahasiakan kan kecurangannya itu katanya. Ya betul sekali. Iki Terus kok malah ngono iki? iya kak, iki setujuku yang ketiga kali kelihatannya. Oke. Ada narasumber kita yang akan menjawab itu semuanya. Oke. Tentang rasa, tentang batin, Karsa. Iya. Dan juga kegiatan beliau dalam berkiprah di dunia tersebut. Iya. Sinten menika Kang Mas? Kang Mas itu Muji. Nggih. Nggih. Bung Muji kalau bahasa rakyate ngono lah. Tapi karena kita bahasanya sudah spiritual ya, Mbah Muji. Itu Mas Bambang itu. Terus saya mengikuti itu. Oke. Selamat datang di podcast kita. Nggih, Pak dosen, alhamdulillah. Mas BP terus luar biasa Mas. Kula niki ngaritan nggih masih diberikan kesempatan sama Cedek Geni. Mimpi terdahulu hari ini malam terpenuhi. Mimpi kapan Ibu? Itu mimpi yang sudah bertahun-tahun. Mosok toh? Yes. Lah kok gak anu ya? Jadi Gak- iya. Cedek Geni kalau dulu ada kenabian Mas. Iya. Oke. Jadi warasatul anbiya wal ulama, ada para ulama, para nabi. Hari ini ada Cedek Geni. Cedek Geni ini adalah sistem nilai atau altar yang bisa dipakai untuk apa mencerahkan seperti itu. Jadi nak gebian dikai nabi niku dibodoni wae. Saiki ana Cedek Geni. Nak Cedek Geni itu sistem, ono alat dan lain-lain seperti itu. Itu sementara itu Mas. Tapi mencerahkan bukan bodoni ya? Kalau bodoni niku kemungkinan variabel yang belum kita tahu. Jadi bisa jadi kalau yang di atas sana itu ya jujur lah Mas. Oh sudah sesuai dengan norma hukum. Nah soal etika itu kan soal belakang. Oh nanti itu. dulu kalau etika. Ini Kok malah apa ya? Awal-awal sabut ini. Wis pada api sih, pada api. iki pantai api ini iki suara-suara berguna. Wis pada api sih ngono. Pantai api. Iya. Oke. Sebelum kita ini memulai percakapan yang Berat ini. enak ya, enggak berat. Ada segmen pantai api yang harus kita lalui bersama-sama ini. Pantai api yaitu menengok jopo. Pantai api itu yaitu panjenengan diminta untuk memilih di antara dua kata. Buka 3 nomor loh ya. Bukan 3, hanya 2. Ya. Dijawab dengan cepat, dipilih tanpa berpikir. Wah, secepat kilat. Berat semua. Jenengan lebih berat asli. Oke, nggih. Yeah. Mata atau batin? Batin, Bulan atau bintang? bintang, Arah atau tujuan? tujuan, Bergerak atau mengalir? bergerak, Budi atau pekerti? budi, Adab atau akhlak? adab, Pikir atau zikir? zikir, Kekal atau abadi? kekal, Langit atau bumi? bumi, Cahaya atau terang? cahaya. Kan dahulu. Ya. Padahal yang terang itu sudah pasti ada cahaya. Iya. Iya. Terus kenapa harus cahaya? Iya. Kalau cahaya tuh
gini, kalau terang itu ya metode Terang itu berbeda. akibat dari cahaya ya, akibat. Itu. Sampai di sini. Iya. Aku gerak. Ini. Iya. Dari mana rumahnya? Dalamnya? Saya dari Taraan, Mas. Taraan. Itu masuk distrik Tegarjo. Kerja. Ya, Garjo itu Meraura. Pinggiran ya, deket-deket Pinggiran, kota sama Semanding kalau Iya. fotonya Semanding. Semanding. Di sana itu kulturnya gimana kan? Seperti pada umumnya Tuban, jadi secara culture ya NU, ya terus Tapi Tuban nggak harus NU toh? kalau Mesti ini kudu NU. kalau barang baru itu NU namanya sejak 1926. Iya. Tapi behaviornya, pola-pola perilakunya sebenarnya kan sudah milik mbah-mbah kita semua. Betul. Ya. Itu. Iya kayaknya ini adopsi masa lalu dimodernisasi kayaknya plek miliknya gitu ya. Padahal kita enggak kok. Ataukah ini berputar barangkali kita menuju titik yang sama gitu? Yes, Ya. menurut saya itu siklus. Siklus itu. Saya ngakep jawab terus. Terus gini, ada apa dengan mbah-mbah kita dan apa yang bisa diwarisi dan kenapa kita ini kok jadi seperti ini gitu loh? Sekarang ini kondisinya. Transformasi, Mas. Jadi kalau kita mencoba secara umum kita kembali ke masa lampau. Masa lampau dalam pengertian sebelum 1945 lah. Kita masih unggul. Jadi masih unggul itu belum enggak utuh. Unggul itu nyawiji atau kalimat lain tunggal seperti itu. Jadi pola yang genuine itu masih ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian kita mencoba mengadopsi sesuatu yang belum terkurasi, tetapi moro-moro kayak itu jadi sesuatu yang kebenaran, misalnya dalam tradisi pemahaman Barat dan lain-lain kita genjong, kita adopsi serta merta. Berarti ada nilai Barat yang diambil ya. Bahkan kalau orang Jawa ngarani nuwun sewu nggih, wong Jawa kari sak judu, kari separuh dan lain-lain itu aku melihatnya pada pola mindsetnya dulu, Pak. Bukan pada wilayah genetiknya atau genealoginya. Atau lebih ke ideologi mungkin barangkali. Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau ide itu lebih pada hasil mungkin kontemplasi dan perjalanan panjang, misalnya secara personal seseorang menemukan letupan-letupan pemikiran baru. Enggak, artinya kata-kata wong Jawa garis sak judu itu loh. Kira-kira. Itu lebih ke kultur kan. Aku lebih pada ke mindset. Jadi memang kita mengadopsi sesuatu yang nuwun sewu salah. Tentu tidak semuanya salah, tetapi tetapi mindset ini yang kita hari ini kita pegang. Kita ambil contoh ya. Nuwun sewu ini tidak kita tidak sedang ngenai pemilu dan lain. Pemilu wis mari wis rampung, tadi tak kira clear lah ya. Dalam amanah preambul maupun dalam filosofi Groundsalah Pancasila kita mengenal positioning sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Terus hari ini rakyat, masyarakat head to head dengan nuwun elit politik untuk mencoblos one man one vote itu. Itu menurut saya nuwun sewu kita tidak punya kemampuan untuk itu. Amanatnya hikmah yang dipimpin oleh hikmah. Nah, ini contoh misalnya dalam konteks politik bahwa kita ini sedang mengalami degradasi yang luar biasa terhadap nilai-nilai daripada culture tadi. Oke, Setuju. Artinya ini hampir sama dengan katakanlah wong Jawa lali Jawane. Lali Jawanya. Yes. Artinya bukan jumlah orang Jawa itu yang habis hilang, akan tetapi nilai-nilai Jawa itu yang tereduksi dan hilang. Hanya tinggal orang-orang yang memiliki nilai Jawa itu semakin sedikit. Yes. Oke. Tapi kan enggak mungkin harus hilang atau apa gitu. Enggak mungkin. Ya, tapi ini saya pengen ini Kang Mas. Nilai itu artinya awalnya dari spiritualisme kan. Yes. Ada timbul nilai itu. Lah, kalau nilai ini
katakanlah tereduksi, artinya spiritualisme kita ini, kejiwaan kita ini ada yang bermasalah kan? Apa betul begitu? Yes, jadi ketika urusan syahadat itu sudah diabaikan, Pak dosen nuwun sewu Mas Wibit, itu batal, yang lain batal. Bernegara kita batal, putusan MK, putusan 90 itu syahadat konstitusional. Betul. Artinya kalau itu sudah batal, sudah selesai yang lain. Kita mau cari apa lagi? Value tertinggi itu sudah kita langgar, etika sudah kita langgar. Sedangkan mimpi rakyat semua sama, berdasarkan konstruksi yang diambil dari para syuhada atau dari kitab-kitab, misalnya nuwun sewu, misalnya pada wilayah Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur itu bullshit terbesar di muka bumi itu. Ya bahkan kalau ekstrimnya gini, Pak dosen nuwun sewu ya, rezeki itu hanya rezeki itu hanya satu konsep yang hari ini tidak dipahami secara nalar. Tadi saya nyambung, wong Jawa kari separuh. Pemilik modal terbesar di Indonesia itu siapa? Hanya berapa persen? Orang Jawa tahu apa? Paling itu loh Kang Mas, kur 50 juta itu loh yang dipamerkan di BRI dan lain-lain bank BUMN itu loh. Yang semuanya yang besar itu jadi kapling itu, jadi kapling. Iya. Itu jadi kapling itu. Aku lali, mungkin apa ya? Aku sing spiritual mau kan? Iya. Apa namanya? Kita ini lebih kepada menabrak demokrasi, katakanlah menabrak demokrasi, terus menabrak tata nilai, menabrak tataran etika, dan parahnya kita ini kan lagi terjebak pada tataran nilai yang kata-kata yang istilahnya kita ini durhaka pada ibu kandung, durhaka pada demokrasi, durhaka pada nenek moyang kita. Yang terjadi seperti itu. Ini kita jadi pendosa semua nih. Ya enggak semua. Yang pemikirannya kita ini kan kita ingin membersihkan. Kita tidak dosa. Tapi mereka yang berdosa. Gak artinya pernyataannya sampean ini ngerasa kayak aku pendosa. Iya. Enggak begitu loh. Kita ini jelas. Ibu kandung demokrasi kita ini seperti apa? Mereka dia menggendong-gendong kita. Terus kita mendurhakai mereka gitu, mendurhakai demokrasi. Nah ajarannya siapa kok iso awake dhewe mendurhakai perkara niki? Bukan ajaran. Ya, okay. Cuman elit melakukan itu. Elitnya. Elit. Sampean melu elitnya apa? Aku rakyat wae. Oh ya wis ya. Enak rakyat. Saya coba mengambil jarak Mas, jarak kesalahpahaman saya terhadap konsep negara yang ada hari ini. Itulah. Jadi satu, semua mimpi itu ada pada eskatologi ya, pada tadi proses atau tujuan itu goyah itu syahadat pertama yang disampaikan oleh jiwa kita di dalam berkontemplasi, misalnya kalau soal bernegara, soal berdesa, soal berkecamatan, soal bertetangga dan lain-lain. Satu, semua mimpi terhadap yang namanya keadilan sosial, adil dan sosial, tetapi tidak pernah mencoba ini bisa tercapai kalau sila keempat ini bisa terselenggara. Itu urusan negara itu sebenarnya di sila keempat. Demokrasi itu di situ. Persatuan nasional itu persyahadatan nasional. Jadi urusannya kolektif itu. Baru di situ apa pondasinya kolektivitas itu? Ada resultante yang namanya Persatuan Indonesia. Itu resultantnya di sana. Yeah. Nah, resultante itu lahir karena satu proses yang tidak bisa diingkari, yang tidak bisa kita hindari, karena kita ditunjuk oleh Allah yang namanya manusia adil dan beradab. Manusia ini faktor mulai kepemimpinan personal, kepemimpinan yang melekat itu ada di sila kedua. Nah itu dari siapa? Ya dari Tuhan itu sendiri. Terserah itu agamanya, terserah itu cara berkeyakinannya, terserah itu cara beragamanya. Nuwun sewu Pak dosen, jadi hari ini tidak ada. Kalau bahasanya beliau yang ekstrim, Mbah Nun pernah mengatakan Gusti Allah cuma digocewok. Ya, tuh. Nah, gradasi dari
dari fenomena yang anomali yang terjadi hari ini ke depan akan menjadi presiden yang buruk. Jadi kita ngapain kita nyekolah anak kalau ujung-ujungnya nuwun sewu ya seperti yang terjadi hari ini. Karena tidak ada pembobotan, Mas. Tidak ada pembobotan. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Iwan Fals. Nah, sekolahlah biasa saja, jangan pinter-pinter percuma gitu. Jadi penjilat yang paling tepat. Yes. Ini konteks sekarang ini itu gitu loh. Itu yang terjadi. Saya ngerasa kalau ada sesuatu yang hilang yaitu idealisme itu sendiri kalau seperti ini. Bukannya hilang, tidak ada. Iya, enggak. Itu Anda pernah mengenal itu gitu loh. Saya kira kan nggak pernah mengenal. Saya kira kita bisa apa katakanlah dari Pancasila itu kan istilahnya ideal kita gitu. Artinya bagaimana yang namanya sila-sila itu yang seharusnya kita lakukan tapi kita tabrak, artinya idealisme itu sudah nggak ada, kan seperti itu. Saya jadi ingat juga ketika yang kemarin Sekjen PBB dulu ngomong Bhinneka Tunggal Ika, mereka bangga dengan itu, tapi kita justru melanggarnya. Makanya gitu. itu saya ngerasa bahwasanya kalau orang sana di luar kita, idealisme itu memang satu cita-cita yang selalu dia kerjakan dan luhur itu ya. Iya, dia pikirkan, dia agungkan, dan dia kerjakan. Kalau di luar sana. Ya. Kalau di kita idealisme itu hanya pada mitos saja. Bahasa ketiga itu artinya di luar dari apa yang kita pikirkan tapi kita yakini gitu. Udah itu. Tapi tidak pernah kita kerjakan. Tidak pernah kita kerjakan. Makanya jadi mitos. Ada kekuatan ada terkait dengan nilai itu, tetapi kita nggak mau, kelihatannya nggak mau deh sampai ke sana. Nah, yang penting kan berkuasa. Nah, makanya yang penting berkuasa. Ini yang harus kita kira-kira ini. Kita sudah berbicara terkait dengan idealisme, ada spiritualisme, kemudian kita juga masuk ke nilai-nilai yang etika dan lain sebagainya. Nah, kalau Kang Mas ngelihat sendiri, ngelihat ya. Ini tadi kita ngomong ngalor itu, kita belum tahu Kang Mas. Backgroundnya apa, siapa, ngapain aja. Tiba-tiba ngomong Mbah Nun. Nah itu loh. Sehari-hari apa Kang? Sehari-hari bertani, Mas. Bertani. Ngarit kata ini. Bertani itu luas spektrumnya ya. Bisa bertani pangan, bisa bertani nilai. Bisa bertani macam-macam. Terus kemudian kenapa tadi kok bilang Bandung? Karena beliau itu salah satu tuntunannya orang yang mungkin puzzling dalam hidup itu beliau dari selama 20 tahun lah, insya Allah kita pernah sampai hari ini istiqomah misalnya coba melihat fenomena macam-macam itu dari sisi pandang itu. Jadi beliau itu seperti apa ya, prasasat bapak bagi teman-teman semua, bagi semua saudara-saudara semua. Ya cahaya itu tadi. Ya cahaya. Ma'iyah. Altar dari beliau itu altar. Mungkin kalau Ma'iyah itu secara penunjukan mutafakun alaih itu yang dipilih oleh Mas Pipit, ya mungkin saya akan bicara Mas Pipit ini karena beliau cuma altar lah, jadi orang yang diamanai itu aja, jadi tidak lebih, bahwa ada rasa cinta kita sebagai anak atau sebagai anak ya mungkin terdalam saja, jadi tidak akan pernah ada yang namanya kultus, tidak ada yang pernah berhala jangan sampai ada berhala baru. Kalau di Jakarta ada berhala baru di balsem, kata Rocky Gerung itu clear itu. Jadi kalau Fir'aun kalau Fir'aun mati di balsem kan gitu ya. Ini masih hidup tapi sudah di balsem, sudah diawetkan. Itu loh. Ya. Itu kayak kisahnya Nabi Musa itu yang membelah laut itu. Dia durhaka yang tadi saya ceritakan tadi loh, durhaka itu loh. Nek anak Fir'aun berarti kudune anak Kanjeng Nabi Musa ya iki. Iya. Sapa ki? Waduh. Kan penokohan kan biasanya kudu ana loro kono. Jadi Fir'aun itu konteksnya tidak hanya di wilayah cerita-cerita Nabi Musa itu aja. Sekarang di Indonesia itu ada. Mana? Iki mau kapan sih kita mencoba. Sapu jagat. Kita dengar itu. Apakah ini? Ya, sapu jagat. Jadi sapu jagat itu sebenarnya sama dengan lahirnya podcast ini dalam bentuk yang berbeda. Saya menangkap, jadi saya tidak pernah dapat informasi yang apa sih cetek geni itu. Tetapi sebenarnya 2024 ini banyak
snowball, bola salju yang sebenarnya sudah ngempet semua. Sama, Sapu Jagat itu sebenarnya wong ngeluh ya san. Ya Rabbana atina fid dunya wal akhirah itu sudah. Wes wong bukan kita berputus asa untuk misalnya melakukan gerakan di lapangan, tidak, sama. Jadi kita sedang tidak akan menjadi faktor denominator atau faktor beban untuk bangsa ini. Ya cukuplah. Ya kita di lingkaran atau ya dari teman-teman terkecil itu mungkin satu hal yang bisa kita lakukan itu dalam rangka untuk membebaskan diri kita dari syariat-syariat itu. Syariat apa? Menungso, kamu itu diberikan nalar, kamu itu diberikan semua, ada hak orang lain loh. Jangan bukan urusan soal suami istri itu, bukan soal itu ada nalar. Ngapain Pak dosen sinau S2 S3 dan lain-lain ngapain gitu ya. Maksud hanya sekedar misalnya gaji saya sekian kan enggak juga. Lebih dari itu. Iya. Karena saya melihat begini. Dari perspektif yang berbeda. Ini cuma altar kita lah yang berbeda. Jangan Pak dosen kulo bertani dan lain-lain itu. Tetapi ada satu tujuan sebenarnya dari sisi tadi nilai. Tujuan ideal itu seperti apa sih sebenarnya kita sebagai manusia yang hidup berbangsa dan bernegara? Tujuan idealnya itu apa sih? Nah, tujuan itulah yang kita cari terus menerus. Makanya kalau beliau Mbah Nun misalnya mentradisikan atau mewariskan ya, bukan membudayakan, mentradisikan, mewariskan itu sinau bareng. Ya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa ketemu Pak dosen. Mas Bibit itu luar biasa sudah. Ya, jadi oase ini. Saya jadi teringat sama kata-kata Voltaire itu. Katanya bilang begini, kita itu saling belajar dan kita itu saling menjadi guru masing-masing dengan masing-masing menjadi guru, dan dunia inilah yang menjadi jembatan untuk kita gitu. Jadi semuanya sama lah, mau Sapu Jagat mau Cedek Geni sama ya, cuman elitnya aja yang tidak sama ya. Dan iya, menurut jenengan kayak gimana itu elit? Berat ya. Ya apa Pak nih? Jadi istilah ono bahasa satu kesalahan itu akan diingat selamanya, tetapi kesalahan yang berulang-ulang kali dan terus-menerus terstruktur, sistematis, masif itu jadi kebenaran. Yang jadi masalah kan itu. Jadi tapi kalau masyarakat melihat sekarang ini sudah menemukan kebenaran, artinya sudah memahami. Kebohongan yang berulang akan jadi kebenaran. Dia tahu, masyarakat tahu itu bohong, itu tidak baik itu. Tapi kita tidak bisa gitu loh. Masyarakat tidak bisa untuk membendung arus itu gitu loh. Silent majority itu jadi sama seperti jujur saya ini termasuk di dalam sama. Betul. Termasuk di dalamnya. Jadi memang banyak. Dharma itu tidak bisa. Ada ayat jangan dekati zina, tetapi pelacuran itu mulai sejak zaman Nabi ada. Iya. Dan ingat loh itu kan tidak mendekati, melakukan dan saya ingat sepuntennya loh saya tidak akan merendahkan pelacur, tapi jangan lupa ini ada sambungannya bahwa pelacur itu tidak mungkin meniatkan atau mencita-citakan anaknya untuk meneruskan. Sama maling juga sama. Betul. Makanya kalau kita melihat misalnya soal tadi Mas, soal etik, soal akhlak dan lain-lain, apakah benar itu kesalahan tunggal misalnya kita sebagai masyarakat atau personal? Lebih bisa jadi sistem sosialnya yang tidak adil. Sistem sosialnya yang tidak adil itu. Ya ini lagi-lagi soal elit. Lah kalau sistem sosial Mas, saya teringat dawuhnya Tan Malaka. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi sistem sosiologi. Salah satunya adalah keputusan politik. Betul. Ini yang mesti kita dalami, kita kejar terus. Keputusan politik yang bagaimana itu tadi. Tapi soal mendekati zina tadi, enggak begitu. Sebenarnya kita hanya melewati mengunjungi, ngopi-ngopi sedih. Ya kan gitu kan. Kita enggak. Sebenarnya kalau saya melihat justru yang melakukan prostitusi itu ya elit itu sendiri. Iya betul. Itu dia berzina dalam ranah demokrasi itu loh. Itu kan luar biasa itu. Makanya ada anak haram demokrasi, ada anak haram konstitusi. Nah itu kan karena zina demokrasi tadi, zina berpolitik
Itu kan sebenarnya yang kita lihat itu. Tapi mereka tidak sadar gitu loh. Luas. Ngeri. Aku tersenyum Ini kepancing akhirnya dia. Iya. Tetapi gini, saya melihat ini bukan keterpancingan, Mas. Sebenarnya kita tidak ada beban apapun di Iya sini. betul. Malah kalau saya melihatnya, saya bersyukur loh. Cetek geni itu mengundang wong desa nggak paham terhadap fenomenologi, misalnya tidak pernah caruk waras di dalam dunia politik praktis, dan ini penghargaan banget, dan insya Allah suatu saat ke depan cetek geni akan masuk pada labirin masyarakat yang sebenarnya itu loh. Enggak begitu. Katanya enggak tahu ya. Oh, saya itu sebenarnya malah enggak tahu sebenarnya. Aku juga ngerasakan, kita sudah merasakan itu. Serius itu. Yang penting kalau kita ini kan ya berkarya gitu aja lah. Kita ini daripada nganggur, kita ini kan banyak nganggur. Ya tapi silent majority itu memang kalau harus dilakukan kayak gini. Harus disuarakan. Harus disuarakan. Artinya arus mainstream yang di sana itu jangan terlalu kuat gitu loh. Betul. Kita harus bisa menghantam itu. Betul. Ya. Betul. Apa meneh iki? Nah, sekarang gini, mumpung aku eling. Kita ini pada apa ya? Terputus sebenarnya. Kita ini generasi yang terputus. Misalkan kalau katakanlah kita ini memiliki background katakanlah background politik atau background religiusitas sekelas Wali Songo dibandingkan pusatnya. Tapi kita kan tidak bisa mewarisi itu gitu loh. Tidak bisa mewarisi itu gitu loh. Artinya apa? Kenapa sih Wali Songo itu selalu berhenti di situ? Artinya si pelaku, kita tidak pernah mendengarkan cerita siapa istrinya, siapa anaknya, siapa garis keturunannya. Itu Mas. Kita ini terputus informasi itu. Dan kita sekarang ini banyak yang kita lihat orang yang mengaku-ngaku garis keturunan ini dan itu semu sekali, sangat semu gitu. Itu dodolan nasib. Dodolan. Merubah nasib. Jualan itu, jualan. Jual nasab. Itu gimana itu Mas? Saya begini Mas, jadi lepas dari masalah kontroversial sejarah dan lain sebagainya, tetapi tiba pada saat hari ini kita melihat, ini sering saya diskusikan di warung kopi, di teman-teman desa lah ya. Jadi Wali Songo itu dilihat hanya sebatas mitologi. Misalnya gini, apakah tawasulan wasilah terhadap Wali Songo itu buruk? Tidak, itu bagus sekali, itu birrul walidain terhadap anak. Tetapi perlu diingat, Wali Songo dalam proses sejarahnya itu tidak ngomong kosong, tidak bertangan hampa. Jadi para wali tidak pernah didekati pada wilayah-wilayah praktik. Tidak mungkin Mas, nuwun sewu, tidak mungkin. Kalau beliau tidak menguasai masalah, pasti dia itu ahli ekonom, pasti ahli tata kota, ahli politik dan lain-lain. Nah, kita melihat tadi yang awal jenengan sampaikan tadi, loh, ini keterputusan ini bagaimana sih? Itu tadi ada yang namanya, maaf ini tidak enak banget ini kalau didengarkan misalnya ya. Jadi gini, ada jualan, mode jualan, ada mode jualan itu. Kalau diperjelas, maka dikooptasi oleh orang-orang tertentu, nuwun sewu, dengan dasar-dasar tadi, nasab dan lain-lain. Ada dikooptasi oleh nuwun sewu misalnya kok dari sisi madzhab lah misalnya bisa. Makanya saya tadi bilang kan di awal, perilaku NU itu sebenarnya kan sudah melekat di mbah-mbah kita semuanya. Oke. Tetapi ketika dicetuskan 1926 itu culture itu berubah dari kepemilikan atau struktural perilakunya itu. Padahal kita ngomong bahkan misalnya di luar orang Islam pun itu orang melakukan, wong selamatan dan lain itu melakukan. Dan itu bisa dicek rekam jejak itu. Nah, kembali kepada tadi Wali Songo. Akhirnya apa yang didapatkan oleh masyarakat hari ini ketika mau misalnya melompat ke Indonesia Emas yang bullshit itu ya. Ya karena gerowah. Memahami sejarah aja gerowah. Enggak utuh seperti itu. Jadi keterputusan ini hanya pada nuwun sewu. Inilah Wali Songo dipajang di dealer utopis. Nuwun sewu ini agak ekstrim. Jadi Wali Songo bukan sebagai leader. Bukan leader. Kalau leader pasti bisa didekati dari semua variabel dan premis, Mas.
Dan itu dilakukan. Yang bikin seperti itu sinten kira. Kita ngomong supply and demand ya. Yeah. Kita ngomong supply and demand. Nuhun sewu ya. Aduh, kita enak banget. Enggak apa-apa, bebas. Iya. Kita enggak punya beban bang. Ya. Tadi. Yang bikin itu siapa? Ini. Jadi proses sejak awal ya. Jadi mulai dari proses kultural ini ya distrukturkan ini sebenarnya ini kita tidak akan ngomong orang ya, tapi kita ngomong sistem ini mang. Contoh misalnya gini, jilbaban itu ada baru berapa tahun? 1985 itu belum ada orang jilbaban. Betul. Ya. Oke. Tetapi hari ini orang berpikir jilbab itu alat syariat misalnya seperti itu. Ya. Simbol. Orang tidak jilbaban itu dianggap orang tidak muslim kan seperti itu. Kok nggak dari dulu Iya. gitu loh, kok nggak dari dulu. Untung dulu itu tidak ada celana dalam syariat. Iya. Kalau ada, wah selesai kita sudah. Kita kehilangan itu. Betul. Barusan tadi saya lihat di mana di medsos itu ya, di Instagram itu. Jadi nuwun sewu ini ada ibu-ibu, dia yang menyenggol Fortuner. Kemudian dia pokoknya nggak mau kalah gitu kan, nggak mau kalah. Sudah. Ibu-ibu ini si motor. Nah, motor ini langsung lenggang gitu aja. Yes. Masalahnya adalah ketika dia melenggang, dia mengatakan apa? Mbak, saya gini-gini pakai kerudung loh. Jadi norma etika itu dilihat dari simbolnya, bukan dari isinya. Yes. Jadi ketika dia memiliki simbol sakral religiusitas, artinya saya lebih tinggi daripada Anda yang tidak berjilbab. Maka dari itu, Kan itu. lahirlah kata-kata yang ya katakanlah menjadi jualan tadi. Ada tepat kos syariah. Ya. Ya, kita kan tidak tahu dalamnya kayak apa. Yes, kalimat syariah itu diperkosa untuk kepentingan sesuatu. Bahkan kalau kita misalnya cetik geni itu dibuat semacam Syariah. Iya. Nur ilahiyah misalnya. Itu langsung persepsi kita stigma ini pasti Pak dosen ini dari pondok ini dan sebagainya itu. Gini-gini saya mondok 12 tahun. 12 tahun Di negeri. Nggih. Pondok Ramadan. Masih JSD kan SMA. Kita absurd banget hari ini. Absurd semuanya. Yes. Jadi mungkin kita tidak akan ngeblok misalnya mana yang benar dan yang salah, tapi kenyataan hari ini. Makanya saya sampai gini mas, kembali ke tadi tataran demokrasi, tidak mungkin. Hikmah itu tadi. Yes, leadership dibangun dengan proses dan mekanisme sistem kayak gini tidak mungkin. Itu yang saya tanyakan tadi. Sistem. Kalau pemikirannya Mbah Nun kira-kira melihat fenomena seperti ini gimana ya? Mbah Nun sudah selesai mas, hari ini sudah selesai. Maksudnya gimana kok sudah selesai? Sudah selesai dengan semua pernyataannya beliau. Beliau tidak pernah. Saya tidak akan membenarkan positioning Mbah Nun menyatakan semuanya itu. Tetapi saya yang pernah saya alami sekitar 20 tahun, Mbah Nun tidak pernah berhenti memikirkan kita. Bangsanya, tidak pernah memikirkan masyarakatnya. Dan kalau ngomong misalnya Mbah Nun dapat apa, tidak dapat apa-apa kecuali bully. Dan bully itu, wah itu luar biasa itu, divergensi mental yang luar biasa. Semakin ya kalau merekanya tahu terus membuli tidak apa-apa. Lah orang ngerti kok membuli. Ya rata-rata orang yang membuli itu kan tidak ngerti. Iya, itu masalahnya. Harusnya itu hukum membuli itu adalah masuk pasal IT ya Pak. Tapi sudah direvisi kemarin katanya. Katanya di negeri sebelah. Iya, spiritualitas kita naik katakanlah. Apakah nanti spiritual katakanlah yang silent majority ini memiliki ide, pikiran dan lain sebagainya ini yang sudah naik kayak gitu. Kira-kira tindakan kita apakah juga mampu untuk merubah sistem itu menurut jenengan?
Saya tidak berpikir optimis dan pesimis, tetapi saya pastikan itu akan terjadi. Karena begini. Terjadi bagaimana Mas? Terjadi akan, ini kan soal waktu. Ya, bom waktu. Sekuen waktu ini kan tidak bisa kita ngomong pakai premisnya Newton yang kita yakini hari ini kan. Misalnya jam sekian, tanggal sekian, bukan itu maksud saya. Ini loh, frekuensi silent majority ini sebenarnya ada di mana-mana. Kalau ngumpul itu jadi beyond sebenarnya. Nah, karena dia nun sewu tidak terkoordinasi dalam tanda petik proyek politik, maka dia melakukan dengan caranya masing-masing. Betul. Jadi dia tidak terkontaminasi dengan itu soal politik, soal macam-macam itu. Makanya saya melihatnya itu soal waktu itu. Kalau mereka sadar banget bahwa kalau diteruskan, pemerintah itu sampai hari ini nuwun sewu. Duwe jasa apa none masyarakat, rakyat. Masyarakat itu dodol bayam esuk, dodol nyiram dhewe dan lain-lain. Dodol duwe pitik loro, duwe macam-macam. Kok gimana tuh kok jangan takok duwe jasa apa? Mereka yang bikin jasa masalahnya. Mereka yang bikin jasa itu loh. Jadi kita tetap punya keyakinan. Nah, orang optimis itu nalarnya belum cukup menurut saya. Tidak pernah reasoning. Optimis itu putus asa itu. Orang putus asa. Meyakinkan dirinya untuk sudah saya optimis seperti itu bahwa ini negara akan seperti ini 2045. No. Mestinya gimana? Mestinya gimana? Ya kita tetap tadi Mas. Kalau diteruskan nanti laboratorium yang paling tepat hari ini adalah Sinau Bareng. Sinau Bareng ini loh. Iya. Kita akan tergeret pada ekspresi-ekspresi yang nuwun sewu debatable semua. Baik di absurdnya kebudayaan, baik absurdnya ekspresi, semua ini bergeser Mas. Podcast Cetek Geni tidak terafiliasi oleh apapun yang lain, partai dan lain, bahkan bayangan saya loh, masang kain ireng gak rapi blas mesti gak ono bandane iki. Enggak ada. Mesti gak ono bandane iki. Swadaya kabeh. Tadi aku melihat Mas, melihat itu tidak. Enggak, itu sebenarnya malas dandan. Ora kok males, adike akeh nganggure kok males. Iya, Mas. Jadi aku melihat masa depan itu hanya bisa dipegang oleh nun sewu orang-orang. Berapapun jumlahnya dan serpihannya pasirnya dimanapun tidak soal itu dipegang oleh pembelajar yang hari ini silent majority. Iya. Itu soal waktu. Kalau mimpi kita pada misalnya pada utopis misalnya nuwun sewu apa namanya itu Imam Mahdi dan lain-lain, Ratu Adil, enggak. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Yes. Oke. Artinya bahwasanya tadi kita pasti kok akan melakukan perubahan itu dengan spiritual dan lain sebagainya. Ini tadi dari awal kan mengerucut memang hanya sebagian yang istilahnya tadi kita istilahkan bahwasanya eling Jawane kan begitu. Lali Jawane. Nah, ada orang yang tadi lali karo Jawane kan gitu. Apakah yang eling Jawane ini satu premis? Apakah yang lali Jawane itu akan menjadi eling Jawane karena orang-orang yang eling ini, ataukah yang ini ya premis kedua, ataukah nanti yang eling Jawane ini akan clash dengan yang lali Jawane? Situ. Sampeyan takok ngono kuwi sadar apa ora gitu? Sadar lek sampean lali. Enggak. Lali Jawa. Enggak, maksudnya kan begitu. Tapi kan tadi sudah dikatakan di sana, beliaunya bilang bahwasanya posisi barat di mana? Nilai-nilai enggak nilai-nilai itu semuanya bagi masyarakat Jawa kan diterima. Diterima semua. Iya kan, keterbukaan itu. Tentang premis-premis itu kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah yang pertama atau premis yang kedua? Kita tidak akan pakai cara iblis untuk menolak seseorang bertobat. Atau dalam proses itu Tuhan yang punya maha hidayah. Iya. Tetapi pada pola yang pernah saya lihat, kita misalnya taruh gini ya, kita cari satu premis misalnya kejadian Nabi Nuh. Jangankan ke orang lain ya, anak istrinya saja ingkar. Itu. Terus ada banyak kejadian misalnya di Jawa. Misalnya kita ngomong
Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana Tunggadewi sampai ke Hayam Wuruk. Itu kan masa transisi yang tidak bisa dilepas satu persatu. Ya, yang saya takutkan gini loh, Pak dosen nuwun sewu. Akan selalu ada trigger. Ini loh. Kalau trigger itu pada wilayah nuwun sewu pertempuran nalar atau masalah wilayah cacat-cacat tidak masalah. Tetapi kalau alam yang tadi jenengan sampaikan itu, alam yang memakan. Alam sudah marah ini, nggak main-main ini. Dan kita tidak sedang memprediksi sesuatu yang buruk, tidak. Tetapi algoritma semesta itu secara makro dan mikrokosmos seperti itu. Oh iya. Elit bisa disadarkan dengan spiritualitas dari kita nggak kayak gini? Saya kira masih bisa sadar nggak? Masih bisa. Sangat bisa. Nggak saya loh, dia Fir'aun. Iya, masih bisa. Jadi elit itu Pak, kalau mau tidur sama istrinya, dia tahu kok bahwa ini yang saya lakukan salah. Kalau dulu ada orang Jawa mengatakan anak molah Bobok prada, dia ya sadar bahwa hari ini adalah bapak pola anak sing prada. Oh, itu paham hari ini. Iya. Jadi maksudnya gini, itu presiden pola negaranya bubrah gitu toh. Akeh tenan ya? Itu tafsirnya banyak. Ya? Oke. Jadi kita mau ngomong apa lagi? Tapi kita harus ngomong. Iya, harus gini. Harus. Kita pulang, kita makan kerja sendiri, jenengan sak rupa-rupane mangan jan kelor, ndak ada pengaruh apapun. Paling besok kuartal 2 Sri Mulyani rapat, pajak dinaikkan manapun, ya sudah kita niatin nyumbang negara. Sri Mulyani mau berhenti karena apa? Untuk membiayai makan siang itu loh, nggak mampu Sri Mulyani itu nantinya itu loh. Saya masih terngiang-ngiang sama apa ketika Gus Dur diwawancara itu. Beliau mengatakan bahwasanya bangsa kita ini pengecut, Mas. Iya. Itu Pengecut. Bangsa kita ini pengecut, Mas. Dia itu membela ya? Lali aku. Lupa saya kelanjutannya. Pokoknya mereka ini malah yang buruk itu malah dideketin gitu loh. Maka saya ngerasa ini bangsa kayak gimana sih sebenarnya kita ini kan gitu. Ya bangsa pengecut. Oh iya. Gak kepengecutan itu kenapa bisa tertanam gitu? Baik gitu. Itu ada rentang sejarah yang sangat panjang itu sebenarnya. Ya. Kalau saya melihat. Kalau saya dengan pemikiran Gus Dur loh. Kayak saya lebih pada sistemnya, Mas. Itu loh tadi loh. Sistem yang perlu bukan direkonstruksi ya, didekonstruksi. Dekonstruksi. Dikembalikan pada unsur yang sebenarnya itu apa sih? Nusantara itu apa? Oke. Jadi Gus Dur kalau nyambung ya, Gus Dur itu menagih. Nah aku mau gugat karena kesalahan saya secara hukum. Tolong dong, jangan pengecut kamu wahai penegak hukum. Saya itu diproses secara hukum seperti itu. Itu kan perdebatan yang sampai hari ini akhirnya Bulogate dan Bunegate tidak akan pernah selesai. Ya kita mungkin kan bangsa yang pemaaf. Nah itu kelihatannya bagi saya itu kata pemaaf secara masif yang kita lakukan, sering banget kita lakukan, itu sebenarnya hanya pembungkus gitu, bahwasanya sebenarnya ya kita pengecut gitu. Sehingga kita ngerasa bahwasanya kita mengalihkan nilai itu kepada kata maaf. Contoh umpamanya sebenarnya saya takut, tetapi dikatakan bahwasanya sungkan. Nah lu takut bukan sungkan, beda. Kita sering kok salah konsepsi dan pinter banget kita merubah konsep itu ke sesuatu yang istilahnya hampir sama. Itu bukan bahasa Indonesia, kita itu sinonimnya hampir sama kan gitu. Kita ini sebenarnya bangsa yang punya nilai-nilai negosiasi yang sangat tinggi. Nah itu kayak gitu tuh. Nilai negosiasi yang sangat tinggi. Artinya apa? Katakanlah gini, di Barat, itu kan hanya benar salah. Katakanlah kalau di orang Jawa, bangsa kita mengenal kata nekat atau ngalah. Itu di Barat tidak ada seperti itu. Kita terjebak pada tataran negosiasi yang seperti itu. Kita ini nekat, nggak punya apa-apa, berangkat. Wong perang nganggo bambu runcing ya menang kok. Itu kan. Ukuran perang itu udah ada. Kita tidak punya standar perang seperti apa, tidak punya. Kita pakai
punyanya Inggris sama Belanda sama Jepang kemarin. Apa itu? Bambu runcing sudah dihilangin. Wong peta kok waktu itu menang. Ya itu loh, kita Lah, makanya kita kan- terjebak di itu. Iya. Ranah negosiasi tadi. Mengalah itu udah ada di barat itu. Apa kata mengalah itu udah ada. Yes or no, yes or no tok. Lah kalau kita mengalah nggak bakalan merdeka loh Kang Mas. Nah iya, kita ini jadi podcast makanya tadi Ya. makanya apa namanya? Iya. Itu malah jadi. Ayo kami. Jadi podcast kita ini nanti. Jadi gini, Mas, aku melihat misalnya gini, Belanda itu pernah mengalami kerugian yang luar biasa ketika perang 1825 Berapa itu? 1830 ya. Perang di Ponorogo. Itu 1825 betul. yes, aku melihat memulai jadi oke, kalau bangsa Indonesia dengan heroisitasnya seperti ini, dengan militansinya seperti ini nggak mungkin kita akan mengalahkan. Terus ya apa? Mulailah dibangun yang namanya nuwun sewu Pak dosen nggih. Sistem yang pendidikan, sekolahan. Nah, dari sekolahan ini muncul ukuran-ukuran yang seperti mereka itu. Makanya tadi kalau misalnya Pak dosen bilang, kenapa sih kita selalu mengambil narasi yang secara subconsciousness-nya itu buruk bawah sadarnya? Ya. Gitu loh. Kalau enggak kalah ya kalah, aku ya kalah. Tapi jangan sampai kita ngomong ya sudahlah bersabar aja, kita belum enggak itu. Nah, bangsa kita ini hari ini terjebak pada narasi-narasi yang excuse. Takut untuk mengakui. Betul. Itu loh Mas. Jadi aku melihat itu fenomena itu luar biasa dan itu banyak runtutannya. Kenapa orang berperilaku seperti ini? Karena cara berpikirnya seperti itu. Kenapa cara berpikirnya seperti itu? Karena dia ngomongnya seperti itu, sekolahnya seperti itu tidak bisa diputus. Oke. Makanya kalau misalnya bagaimana bentuk keterjajahan yang paling puncak menurut hari ini ya tadi mindset nalar dan dicekoi dengan aturan-aturan tadi sehingga orang diikat dengan pagar yang nuwun sewu. Pagar itu membatasi satu jiwa dari manusia itu sendiri, kebebasan itu manusia itu sendiri, makanya tidak ada inklusivitas. Berarti bangsa kita ini dari dulu memang dalam keadaan tertekan ya. Nggak merdeka-merdeka Iya, tidak merdeka Mas dari dulu hingga sekarang. iya. Orang merdeka itu kalau saya punya istri satu misalnya ya, terus saya pernah mencintai 1000 cewek, dengan keluasan itu saya menemukan batas. Hari ini kita tidak pernah diberikan keluasan. Jadi tidak mungkin kan kita akan misalnya diskusi, misalnya sinau bareng kayak gini, misalnya di ruang-ruang struktural kan tidak mungkin. Absurd banget dong. Absurd banget seperti itu. Tapi kalau saya melihatnya kalau kita melihat dari sejarah hingga akhirnya kita ini kan sering iki nanti pasangan tiba-tiba hilang. Ya, kalau saya melihat ya tadi bangsa kita ini kontradiksi loh antara perkataan dan perbuatan, kontradiksi. Nah ini yang harus kita dandani bareng-bareng. Bagaimana yang namanya pemikiran dan tindakan itu harus sama. Nah, ini yang harus kita dandani itu kan Mas. Menurut saya loh, dan pun sampai hari ini menurut saya lewat mana? Bagi saya ya tetap lewat pendidikan yang bebas, pendidikan yang membebaskan, bukan yang memerdekakan. Karena kalau merdeka itu dari atas, gitu. Daulat nanti. Itu. Oke, aku setuju Mas. Jadi kita kan sampai gini tuh ya. Kan saya sangat sepakat dengan jenengan Pak dosen bahwa pintu masuk pertama itu adalah dari narasi. Betul. Jadi berkata-kata tadi loh. Kenapa sih kok sama? Loh, orang Jawa itu ngomong gini kok. Nah pesing itu mesti uyuh. Ya. Oke. Nah apek misalnya daging atau misalnya bau dan lain-lain sebagainya. Jadi selalu aksara itu menjelaskan antara konteks semantik, etimologi, harusnya itu tunggal. Nah kita kan sedang tidak begitu. Betul. Jadi kita misalnya nuwun sewu, narasi yang terjadi hari ini itu narasi yang tidak akan pernah mampu membangkitkan. Kalau dibilang pendidikan nuwun sewu, apa ndak? Gini ya, kalau memang dari sistem normal misalnya kurikulumnya pendidikan, kualitas gurunya, sistemnya semua dibangun.
Tetapi hal yang paling fundamental misalnya nuwun sewu. Saya kecil nuwun sewu, guru itu luar biasa. Tanpa tanda jasa. Hari ini demo kalau kurang kajian. Saya gitu ya. Iya. Terus Guru godak jasa sekarang. godak jasa gitu. Makanya aku sangat setuju Pak Dosen. Gimana seorang guru mengajarkan anak PAUD, sedangkan dia tidak pernah menjadi orang tua. Itu benar secara struktural, tetapi secara psikologi kurang masuk. Menurutku justru anak TK PAUD ini yang mengajarkan adalah orang yang wajib punya anak. Betul. Sehingga dia punya psikologi bahwa anak itu seperti ini. Jadi dia tidak sedang membayangkan punya anak. Gitu loh. Jadi boneka. Akhirnya saya khawatir kalau misalnya kayak gini diteruskan, jangan-jangan anak kita itu dibonsai pada wilayah standar kurikulum, standar angka-angka itu. Terjebak ke situ. Seperti itu. Ini hanya kekhawatiran yang Mas, dan tidak ada maksud lain-lain itu. Kalau ya saya memberi pendapat pada kegiatan teman-teman ya, Ma'iyah dan lain sebagainya. Saya dulu juga pecinta sebenarnya. Waktu SMA dengan Cak Nun itu pecinta banget. Selain Cak Nun saya juga senang dengan Gusmus kan gitu. Yes. Nah, kembali ke tadi terkait dengan pendidikan. Bagi saya yang namanya pendidikan pembebasan itu ya seperti gayanya Cak Nun ini gitu loh. Menerangkan, menyadarkan, intinya adalah menyadarkan dan bagaimana membuat para hadirin ini atau para yang datang ini atau kelompok ini atau masyarakat ini untuk mampu untuk berpikir gitu. Itu pembebasan itu di situ gitu. Sehingga ketika pikiran ini terbebas, maka tindakan mereka pun juga akan mudah untuk menyalurkan ya dari ide itu gitu loh. Kalau ide itu bagus, maka tindakannya juga pasti akan bagus. Ide itu terstruktur, maka tindakan itu juga terstruktur. Dan itu yang dilakukan oleh Mbah Nun itu. Bagi saya itu seperti itu. Nah, masalahnya adalah pendidikan kita ini kan ya terlembagakan itu gitu loh Kang Mas. Menurut saya sih seperti itu. Maka ya kita akhirnya sama nih ya, istilahnya sama untuk terkait dengan bagaimana spiritualitas, ide dan lain sebagainya ini terlembagakan dalam satu pendidikan untuk masyarakat. Kita katakan tadi single majority itu ya, fighter istilahnya. Ya sudahlah melalui pendidikan ini. Bagi saya yang dilakukan Banun dan lain sebagainya ini ya pendidikan bagi saya. Kayak gitu, Mas. Oke, terus leres menjadi ada waktu ini. Cuma ketika kita masuk pada wilayah resultanto dalam bentuk misalnya tadi pendidikan dan lain-lain, mestinya kita harus arif, mencoba mempertanyakan ulang pola yang terjadi hari ini. 20% itu udah angka yang kecil. Kalau 3.005 triliun 20%-nya itu sekitar 1.300 sekian triliun gitu. Itu kemana? Menghasilkan apa gitu kan? Jadi kan mestinya supply and demand itu kan ya cara common sense aja dulu sebenarnya kita itu sudah melihat. Dan sedangkan kita itu terpuruk pada tempurung, kata dalam tempurung. Dulu saya kalau matematika 2 ya 2, enggak munggah ya enggak munggah, enggak naik. Sekarang enggak. Yang sibuk kepala sekolah, yayasan agar minimal standar 7 seperti itu. Lah, ada lagi Kang Mas, saya mau tanyakan. Tadi kita sering berbicara, kita sering sharing ide, tapi bagaimana untuk membakar yang namanya atau menyulut yang namanya keberanian? Menurut jenengan seperti apa? Untuk bertindak loh ini. Saya mencoba pakai gini ya. Keberanian. Jadi gini. Keberanian. Gini Pak dosennya. Iya. Selalu saya ngomong faktor nominator dan denominator.
Jadi faktor yang bisa kita bertumbuh, bukan aboh ya, bertumbuh. Itu faktor nominator. Jadi semakin banyak Nominasinya ya. nominasinya kita akan semakin bertumbuh. Saya malam hari ini ketemu jenengan, Mas Pipi dan lain-lain itu luar biasa, itu bertumbuh. Oke, saya tidak terkungkung pada diri saya sendiri. Hari ini kita kesulitan karena kita tersandra. Relasi pekerjaan, relasi pendidikan, relasi politik, relasi menuntut ilmu kepada Pak Yai saja kita itu tersandra kok. Ya, dalam tanda petik, dalam tanda petik itu tersandra. Kita tersandra kuasa itu, norma. Ya. Jadi terkungkung kuasa norma itu. Terus bagaimana? Ya, kita kembalikan dekonstruksi kepada diri kita. Maka sebenarnya sederhana. Makanya saya selalu bilang begini, loh, umur panjang itu bukan soal kuantifikasi. Marta Christina Tiahahu 17 sekian itu sudah jadi pahlawan sampai hari ini. Gadis 17 tahun hanya mangkul keris gini betul. Nah kita tenggung itu. Paham. Keberanian itu dari mana? Saya akan kembali ke hikmah. Jadi keberanian kita itu panik gak kita tandang hari ini? Sudah, kita jangan ngomong skala dan spektrum dulu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Oke, ada lagi loh Kang Mas. Biasanya kata keberanian itu pun ada orang yang pengecut itu sebenarnya dia beralih lagi itu. Dari nilai keberanian itu dialihkan lagi sama dia. Wah, nah kalau saya melawan, saya dosa apa enggak lah itu. Itu sebenarnya kan ya sebenarnya orang pengecut gitu. Tadi negosiasi. Ya, dia terjebak dalam itu. Kalau kita tadi sepakat bahwasanya itu kontradiksi. Norma itu kan enggak bisa tuh dijadikan acuan dasar terus menerus. Dia kan harus apa? Fleksibel, adaptif. Nah norma hari ini dipakai, norma 3 tahun yang lalu dipakai hari ini sudah batal. Terus dogma yang dimaksud itu, oh ini pagar ini tidak boleh dilewati, ini dosa ini. Oh ini kamu harus nyumbang masjid. Makanya saya bilang sama teman-teman loh, teori ekonomi itu John Mayer Keynesian dan lain-lain itu berbeda dengan teori yang kita pahami secara dogma. Kita memberi dengan sekian 70 kali. Tadi kita sedang melakukan transaksi atau ekstrimnya seperti itu ya. Tapi dalam rumus ekonomi sangat amat berbeda. Kita ngomong macam-macamnya sudah beda itu. Oke. Nah, ini saya mau mengejar sedikit ini tadi terkait bahwasanya tadi yang sila keempat itu kan itu sistem kita kan. Itu kan sistem kita. Nah, panjenengan tadi bilang ya norma sistem ini. Norma itu kan juga sudah terpaku kan begitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan kan begitu kan. Nah, ini istilahnya kan sudah norma kita. Kan begitu. Norma itu harus fleksibel. Lah, apakah sila keempat ini ada yang salah dan harus difleksibelkan? Kalau silanya tidak salah. Kalau kita bedah pertama ya, rakyat itu kalimat-kalimat yang jadi abstraksi dari semua kepentingan itu sebenarnya rakyat. Makanya kalau diluruskan misalnya untuk urusan lingkungan hidup, pohon punya kepentingan. Kan kita melihatnya dia sebagai objek. Tidak objek itu aja. Apalagi hewan, apalagi itu satu. Kedua, keraton yang dipimpin oleh hikmah. Dipimpin oleh hikmah itu apa? Makanya saya selalu melihat begini, Pak Dosen. Nuwun sewu pendapat saya. Orang bisa melihat kebenaran. Ya. Itu dari konstruksi nilai-nilai yang sudah termaktub dalam buku-buku atau kitab-kitab dan lain-lain. Atau misalnya kita ada opsi lain, orang Jawa, ilmu tinemu saka laku. Berarti kita menjalankan proses itu baru tinemu. Kan seperti itu kebenarannya. Lah, yang dipilih hikmah kebijaksanaan. Ada tahap satu benar, ada tahap baik, ada tahap bijaksana, ada tahap arif, ada adab. Makanya adab itu tidak bisa diteorikan tertinggi. Itu eskatologi yang setiap orang akan mencari ke sana. Beda kalimat itu kalau ketika pernyataan juga misalnya tata krama, etik, moral itu beda. Moral adalah behavior, perilaku seseorang, personality. Itu yang mempengaruhi sistem-sistem itu. Tetapi kalau adab itu sudah memberadabkan, itu sudah tidak ada benar dan salah itu. Yang tadi ada adab sama apa tadi ya? Lupa aku tadi. Terus musyawarah kan ya. Berarti tadi saya coba hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan itu adalah
wujud dari sesuatu yang pasti pernah terjadi di masa lalu. Itu yang namanya sinau bareng di situ. Kalimat musyawarah itu loh. Ya apa mengambil keputusan itu musyawarah. Dan hari ini kita tidak mungkin 50.000, 100.000 tidak mungkin. Caleg 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 2 miliar dipastikan tidak jadi. 3 miliar itu kabar arek-arek ngono. Ya. Terus ya apa awak dhewe misalnya? Ya memang seperti itu. Berarti itu memang permusyawaratan jahat. Permusyawaratan jahat itu. Permusyawaratan. Iya. Tetapi saya punya keyakinan gini, Pak dosen. Tadi ada satu kalimat saya yakin dengan kalimat kepastian tadi loh. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Silakan Anda makar dengan, tapi ada yang maha makar loh ya. Saya akan buktikan bahwa saya bagian dari 0,000,0001 yang mungkin tidak ada angkanya. Untuk mantisi trigger itu akan terjadi. Mantesi trigger itu akan terjadi. Kapan? Apa itu? Trigger tadi yang disampaikan Pak dosen tadi. Ini suatu saat ya ada yang baik dan yang buruk itu yang bagaimana? Saya hanya mantesi itu. Terserah nanti itu anak saya, cucu saya yang menikmati, clear, gak ada masalah. Oke. Dan kita harus ikhlas. 1 menit lagi ini. 1 menit lagi untuk mengisi 1 menit satu pertanyaan. Apa kawan? Apa aku lali? Eksamen mau berapa itu? Tidak, artinya tadi kan ada ini ya. Ada statement bahwasanya kita ini tidak boleh merusak pagar atau melewati pagar. Kita terbatasi oleh pagar. Sekarang yang terjadi, pagar itu makan tanaman. Seperti saya melakukan dangdut itu. Kelihatannya tanaman deh yang makan pagar. Tidak juga. Pagarnya kan Pancasila jelas loh. Tanamannya yang makan. Itu loh di elit itu loh. Jangan lihat Pancasilanya. Elit politik itu loh. Tapi tanaman itu menjalar itu dikarenakan kita mau makan uang mereka. Ya. Kan mereka yang makan uang rakyat. 1 menit ya. Sebelum konklusi. Nggak, ini negara ini kira-kira maunya digimanakan gitu aja lah. Saya punya keyakinan bahwa negara ini, kalau saya tidak pakai NKRI harga mati, tetapi NKRI tidak akan pernah mati, itu satu. Kedua, sejarah pernah membuktikan mulai 1292 Majapahit berlangsung dengan negara Kertagama, ternyata bergeser ke Demak dengan Surya Anggeragungnya, bergeser ke Boyolali bergeser ke Mataram, dan aku punya keyakinan akan kembali pada siklus semula. Siklus yang di mana? Siklus titiknya yang kembali ke titik ya tadi Majapahit, kalau diteruskan ke Kediri kan, diteruskan ke Kutara Manawa Dharma Sastra, semuanya akan kembali ke sana. Makanya proses yang namanya Baldatun Toyibun Warupun Ghafur itu proses yang sedang dicari sejak zaman dulu. Ya itu jangan lama-lama. Ya kita anu aja, kita berproses. Kita berproses saja. Lama-lama. Terus pertanyaan saya, optimis? Saya tidak optimis. Saya yakin. Optimis adalah keraguan. Saya yakin. Putus asa. Optimis itu ekstrimnya keputusasaan kalau saya melihat. Oke. Jadi sudahlah, bersabarlah. Iya sudah. Yakin ya berarti. Sabar itu tidak usah diomong lah. Masa saya rasa dikontemplasi di dalam hati. Sabar atau karo bacoi. Nah ini waktunya apa ini? Closing statement. Monggo. Kameranya di sana. Oh iya. Iya. Dulur-dulur semua di Tuban, jadi ini tadi saya alhamdulillah berkesempatan diberikan ruang oleh Mas dosen sama Mas Pipit. Ya apa ya, untuk berdiskusi, yang ngobrol sinau bareng dikit-dikit, jadi tidak ada sesuatu yang berlebihan. Cuma saya begini, bagi saya dan generasi mungkin ke depannya, jadi hari ini itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadi semua riak-riak yang terjadi hari ini akan kembali kepada bentuk semula. Bentuk semula itu apa? Bentuk yang kita citakan di dalam hati kita, bahwa idealisme, kemakmuran itu akan terjadi. Kapan? Itu tandang kita di lingkungan dan lingkaran kita masing-masing. Saya kira itu, Mas Pipit, Pak dosen, saya mohon maaf yang sebenarnya apabila ada kesalahan. Dan mungkin di luar lain kali mungkin kita ngobrol offline ya. Lebih pada jangan ngobrol, gerakan langsung aja. Ya. Allah itu maha makar. Kalau kita bertajali pada Allah, maka kita juga ahli makar dong. Oke. Siap. Konklusi ini kalau kita tidak bekerja, malah Allah membuli kita. Membuli kita. Sampai yang closing. Iki ngono lho. Sampai yang closing ini ya. Closing apa di closing ket mang? Ya, Dewa Jajang
Tidak hanya optimis kok. Kita lebih memilih pada bahasa keyakinan. Perubahan itu pasti. Dari kita yang memiliki sistem kerakyatan atau demokrasi dalam bingkai kehikmahan di mana semuanya perlu dengan kebijaksanaan, yakinlah Indonesia baldatun thayyibatun pasti terjadi. Bukan demokrasi yang terkotak-kotak ini ya. Nah, bukan demokrasi yang terkotak-kotak ini. Pokoknya tetap di podcast Cedek Gede Open Your Mind. Sampai jumpa.